Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang berada di Jawa Barat. Beliau menceritakan, pada zaman dulu, seseorang pria yang kita sebut saja di sini dengan nama Ujang, memilih jalan untuk menuntut ilmu pengasihan atau ilmu pelet karena beliau ditinggal oleh kekasihnya. Nah, jadi si Ujang ini pergi menemui Abah, seorang paranormal yang cukup terkenal di desanya. Dia menuntut ilmu pengasihan dan karena ilmu pengasihan yang dituntut oleh Ujang ini, Ujang didekati atau disukai oleh sosok kuntilanak. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dikirimkan sahabat kita Wawan yang berada di Jawa Barat. Beliau menceritakan sebuah kisah misteri yang dulu didapat dari almarhum kakeknya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 70-72 yang lalu. Sewaktu itu almarhum dari kakeknya Wawan ini memiliki salah seorang sahabat, di sini kita sebut saja dengan nama Ujang. Ujang yang seorang cukup gagah, ya, perawakan tinggi besar, berkulit putih. Namun di sini pada suatu hari Ujang ini mendapat musibah lah. Dia ditinggal oleh pacarnya untuk menikah dengan pria lain. Yang mana pada saat itu Ujang ini sudah merencanakan, menentukan hari untuk menikahi wanita tersebut. Nah, dari situlah Ujang ini agak sedikit depresi. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengurung diri. Tidak seperti biasa Ujang yang dikenal seorang pemuda yang sangat periang. Ujang juga bukan orang yang malas-malesan. Dia sangat giat untuk membantu kedua orang tuanya di ladang. Di sini, almarhum kakeknya Wawan merupakan teman dekat dari si Ujang ini. Nah, almarhum kakeknya Wawan lah, ya, tempat si Ujang ini bercerita atau curhat lah. Dia mengatakan kalau hatinya tuh hancur sekali karena seorang wanita yang sangat dicintainya, nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba memutuskan hubungan dan langsung memilih menikah dengan pria lain. Nah, di sini Ujang mengatakan kepada almarhum kakeknya Wawan, dia akan membalaskan dendamnya. Dia berniat untuk menyantet wanita itu sampai mati. Ya, kalau nggak mati, minimal wanita itu akan dibuatnya cacat seumur hidup. Namun di sini almarhum kakeknya Wawan mengatakan, ngapain kamu seperti itu? Ya, kalau kamu seperti itu ya kamu salah. Kalau memang kamu sayang dengan wanita itu ya biarinlah, ikhlasin aja. Ya mudah-mudahan nanti Gusti Allah akan menggantikan dengan wanita yang lebih baik lagi. Nah, namun di sini Ujang masih belum terima. Dia mengatakan, ya udahlah, kalau begitu aku akan mencari wanita yang lebih cantik lagi, wanita yang lebih sempurna lagi daripada dia. Nah, di sini Ujang mengatakan kepada almarhum kakeknya Wawan, dia akan mencari seorang guru untuk mengajarinya ilmu pengasihan yang paling paten. Ilmu pengasihan di sini adalah seperti ilmu pelet lah, ya, untuk menarik lawan jenis atau memikat seorang wanita. Nah,
Di sini kakeknya Wawan mengatakan, ya, kalau kamu berniat seperti itu, selagi jalan yang kamu pilih ini nggak nyala, ya, dari akidah agama, dari syariat agama, ya silahkanlah. Tapi kalau kamu ngajak aku, ya aku nggak mau ikut-ikutan, itu urusan kamu. Yang penting sekarang kamu jangan seperti ini lagi. Kamu kasihan lah melihat orang tua kamu, lihat tuh emak bapak kamu, khawatir melihat keadaan kamu seperti ini. Orang-orang kampung juga ngatain kamu tuh udah stres gara-gara ditinggal oleh pacar kamu. Nah, karena motivasi dari almarhum kakeknya Wawan ini, akhirnya Ujang yang tadinya cuma di dalam rumah, mengurung diri dalam kamar, semenjak hari itu dia mulai kembali keluar rumah. Dia kembali bersosialisasi, kembali membantu orang tuanya untuk bekerja. Hinggalah pada suatu hari, si Ujang ini tiba-tiba pergi menghilang dari kampung itu, nggak tahu kemana. Kurang lebih sekitar 10 hari dia menghilang, dan setelah dia menghilang 10 hari, ya, dia langsung menemui almarhum kakeknya Wawan. Ya, dia menceritakan kalau hajatnya sudah dapat, kalau dia sudah bertemu dengan guru yang dapat mengajarinya ilmu pengasihan, dan sekarang dia sudah mendapatkan ilmu yang dia mau. Almarhum kakeknya Wawan bertanya kepada Ujang, ya memang kamu selama ini, selama 10 hari kamu pergi kemana, Jang? Nah, dia menceritakan, dia pergi ke sebuah lereng gunung. Dia bertemu dengan seorang yang memang ya sakti lah menurut dia. Si Ujang menyebutnya dengan nama Abah. Bertemu dengan Abah, dan Abah menerima saya untuk menjadi muridnya. Nah, selama 10 hari saya di tempat Abah. Saya di situ disuruh mengamalkan beberapa ilmu. Nah, jadi beberapa ilmu yang didalaminya selama 10 hari ini nggak bisa masuk. Nggak tahu kenapa, Abah juga bingung. Yang biasanya orang-orang yang datang ke tempat Abah untuk menuntut ilmu pengasihan, begitu Abah berikan, beberapa hari saja orang itu sudah dapat menghafalkannya, sudah dapat bersatu dengan ilmu tersebut dan bisa langsung dibuktikan. Namun berbeda dengan si Ujang. Nah, akhirnya si Abah ini memberikan Ujang ilmu pamungkas yang cukup sakti. Namun ilmu ini memiliki resiko. Nah, Abah menceritakan, resiko dari ilmu ini adalah kalau memang ilmu itu benar-benar jadi, ilmu itu menyatu dengan tubuhnya si Ujang, ya, Ujang akan disukai oleh makhluk gaib. Nah, disinilah ujian dari seseorang yang menggunakan ilmu ini. Dia harus bisa menahan hawa nafsunya terhadap sosok gaib yang mendekatinya. Nah, di sini Ujang telah mendengarkan semua penjelasan dari Abah. Resikonya tuh apa, Ujang udah tahu. Tapi kepala Ujang ini udah gelap mata. Dia nggak memikirkan resiko yang diceritakan Abah. Ya, dia memaksa Abah, ya udahlah Bah, saya terima semua resiko yang akan saya terima. Nah, saya juga akan mencoba untuk mengontrol hawa nafsu saya. Saya nggak akan sembarangan untuk menggunakan ilmu ini. Abah kembali mengingatkan kepada Ujang, bukan masalah itu, Jang. Kalau ilmu ini sudah jadi, ya terserah kamu. Kamu mau gunainnya gimana, ya itu urusan kamu. Tapi Abah berpesan, ketika nanti kamu mengamalkan ilmu ini sudah menjadi, menyatu di diri kamu. Abah cuma pesan satu sama kamu. Kalau nanti kamu didatangi sosok wanita gaib, nah disitulah kamu harus melawannya. Kamu jangan sampai tergoda dengan wanita tersebut. Kamu harus memujuknya untuk mengikuti kamu. Nah, jadi Abah menceritakan wanita gaib ini ya seperti sosok kuntilanak. Ya, kalau wanita itu sedang dalam keadaan baik-baik saja, sedang dalam keadaan tidak marah, atau sedang dalam keadaan ingin menggoda Ujang atau orang yang menggunakan ilmu ini, dia akan datang dengan penampilan yang sangat menarik, sangat cantik dan sangat seksi. Nah, disitulah kamu jangan sampai tergoda dengan apa yang kamu lihat. Kamu sudah aku beritahu, kalau sosok itu bukan manusia, itu adalah setan, itu adalah jin. Jadi apapun yang kamu lihat nanti, secantik apapun wanita yang ada di hadapan kamu, kalau dia mengajak kamu untuk melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan intim, kamu harus menolaknya secara baik-baik. Tapi kalau kamu menolak secara kasar, sosok itu bisa saja menghabisi nyawa kamu. Nah, jadi Ujang sudah paham dengan persyaratan yang akan dilakukannya, dan resikonya tuh apa, Ujang sudah paham.
Ujang pun bersedia dan Ujang dan Abah melakukan sebuah ritual. Pada satu malam, Ujang diminta mandi di belakang kali, tepat di belakang rumahnya si Abah. Jadi di situ ada aliran air yang turun dari gunung dan terdapat sebuah batu besar. Ketika Ujang setelah mandi kembang 7 rupa, Abah menyalakan beberapa dupa dan membakar kemenyan. Ujang diminta duduk di atas batu besar sampai pagi hari dan Abah berpesan, "Ingat Jang, kalau sosok wanita itu datang, jangan kamu kasarin, jangan kamu usir. Kalau dia menggoda kamu, kamu harus bisa menahan hawa nafsu kamu. Kalau kamu tidak tergoda, kamu akan bisa menguasai sosok itu dan ilmu pengasih yang kamu amalkan itu sudah jadi." Nah, mereka pun melakukan ritual tersebut dan Ujang sudah selesai mandi. Ujang duduk di atas batu besar dan ditinggalkan Abah seorang diri. Nah, beberapa saat setelah Abah pergi, dengan kesunyian malam, pada saat itu terang bulan, ya, cuman terdengar di sekitar tempat Ujang duduk, ya, bunyi gemericik air dan beberapa suara-suara yang menurut Ujang cukup membuatnya merinding. Dan tempat Ujang duduk ini sangat jauh dari pemukiman. Di daerah situ, di sekitaran situ, hanya terdapat sebuah rumah, yaitu rumah si Abah. Ya, jaraknya dari tempat si Ujang duduk ini ya kurang lebih sekitar 250 meter lah. Nah, jadi ya Ujang mulai duduk. Dia mulai merasakan di sekitarnya ini sudah banyak sekali hal-hal yang aneh yang dia rasakan. Mulai dari suara langkah kaki seperti orang mengarung di dalam sungai itu, namun Ujang melihat di sekitarnya tidak ada orang dan suara-suara yang mulai mendekat. Nah, ketika ya Ujang tengah memperhatikan keadaan di sekitarnya, dari kejauhan Ujang melihat ada seperti sosok wanita yang turun dari langit, ya, mengambang dari atas dan tiba-tiba turun. Jelas sekali kalau dia melihat sosok itu tidak menapakkan kakinya ke tanah. Dia mengambang. Di atas air dia mengambang. Wanita itu menggunakan pakaian serba putih. Namun wajah dan kulit wanita itu terlihat sangat menarik sekali. Ujang mengatakan walaupun rambut wanita itu terurai panjang, ya, tidak beraturan, wajah dari wanita itu terlihat sangat cantik. Nah, wanita itu pun ya mulai mendekati Ujang dan tepat di hadapan Ujang, wanita itu pun berubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat cantik, seorang wanita yang diidam-idamkan Ujang. Nah, jadi ya, Ujang selama duduk di atas batu itu, dia sudah yakin kalau ilmu pengasihannya ini akan berhasil. Dia membayangkan di dalam pikirannya, setelah ilmu ini jadi, aku harus mendapatkan seorang wanita yang sangat cantik, lebih cantik dari mantan kekasihku. Dan Ujang membayangkan sosok wanita itu dalam pikirannya. Nah, ketika sosok itu mendekat, ya, Ujang sangat terkejut karena sosok wanita yang tadinya dilihat Ujang turun dari atas langit, ya, menggunakan pakaian putih dengan rambut panjang, ketika mendekat, pas di hadapan Ujang, sosok itu berubah menjadi seorang wanita yang tadinya hanya dibayangkan oleh Ujang. Nah, wanita itu mulai mendekatinya, mulai naik ke atas batu besar itu, duduk di samping Ujang dan mulai membelai bagian leher Ujang, mulai memegang bahunya, dan sosok itu berbisik kepada Ujang, "Kalau kamu memang suka dengan aku, kalau kamu memang mendambakan aku bersedia kamu tiduri malam ini." Nah, Ujang yang mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu, dia sama sekali tidak bergeming. Dia hanya duduk fokus bersila di atas batu besar itu menghadap ke depan. Ya, dia mengacuhkan wanita cantik yang ada di hadapannya. Nah, wanita itu mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Nah, disinilah Ujang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ketika wanita itu berada di samping Ujang, membuka seluruh pakaiannya, Ujang tidak bisa lagi menahan hawa nafsunya. Dan pada malam itu, Ujang pun bersetubuh dengan sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak yang menggoda Ujang. Dan malam itu ilmu pengasihan yang didapat Ujang itu ya sempurna. Tapi di sini ya, resiko yang akan ditanggung Ujang. Nah, setelah malam itu
Ujang yang telah tidur dengan sosok kuntilanak. Nah, Abah pun datang untuk menjemput Ujang. Ya, sebelum azan subuh, Abah datang dan melihat Ujang masih duduk di atas batu tersebut. Namun, ya, Abah cuma tersenyum. Ketika pada pagi harinya, Abah dan Ujang sedang duduk di teras rumah sambil ngopi dan sarapan lah. Di sini Abah menanyakan kepada Ujang, apa yang kamu lakukan tadi malam itu salah besar. Abah sudah memperingatkan, kalau sosok wanita yang datang menggoda kamu, itu adalah ujian kamu untuk mendapatkan ilmu pengasihan yang kamu minta. Di sini ya, Ujang agak sedikit terkejut. Kok Abah tahu? Ya, Abah cuma tersenyum dan mengatakan, yo, ilmu itu sudah saya lakoni sejak dulu. Yo, saya tahulah apa yang kamu alami dan apa yang kamu lakukan dengan sosok wanita tersebut. Jang, kamu gak tahu sebenarnya siapa yang kamu tidurin tadi malam. Itu adalah sosok kuntilanak yang akan mengikuti kamu selama kamu menggunakan ilmu ini, selama kamu menjalankan ilmu itu. Sosok kuntilanak yang kamu tidurin tadi malam akan selalu berada di dekat kamu, akan selalu datang di setiap malam kamu untuk dilayani. Jadi ya, Ujang kaget, loh kok bisa seperti itu, Bah? Sedangkan wanita itu datang dengan perawakan sangat cantik sekali, sesuai dengan wanita yang saya damba-dambakan. Ya, Abah sudah menjelaskan, dari awal Abah sudah memperingati kamu, Jang. Kalau wanita itu, kalau dia lagi ada maunya, dia akan datang dengan sosok yang sangat menarik untuk menggoda kamu. Tapi kamu nggak tahu nanti, Jang. Ketika dia marah, dia akan menunjukkan wujud aslinya. Jang, itu adalah sosok kuntilanak. Nah, jadi Abah menjelaskan, seseorang yang menggunakan ilmu pengasih untuk ilmu pelet lah, untuk memikat hati wanita, rentan diikuti oleh sosok kuntilanak. Tapi kamu kenapa sampai rela untuk tidur dengan kuntilanak? Ujang mengatakan, ya mohon maaf, Bah, saya tidak bisa menahan nafsu saya. Karena ya dia datang dengan sosok yang sangat cantik. Sesuai banget, Bah, dengan sosok wanita yang ada di bayangan saya, dan dia melepaskan seluruh pakaiannya. Nah, jadi Ujang menanyakan kepada Abah, Bah, jadi bagaimana caranya agar sosok kuntilanak itu tidak mengganggu saya, tidak datang dengan perwujudan yang menyeramkan? Yo, saya takut, Bah. Jangankan dengan kuntilanak, dengar cerita kuntilanak saja saya takut, Bah. Lah ngapain kamu takut? Tadi malam kan enak, kamu tidur sama kuntilanak. Nah, Ujang sangat menyesal telah melakukan itu, dan Abah mengatakan, ya sudahlah, kamu lihat aja beberapa hari setelah hari ini, yo, kamu balik ke sini lagi, kamu ceritakan apakah sosok itu datang mengikuti kamu sampai ke rumah apa enggak. Kamu harus datang ke sini. Yo, karena kalau kamu nggak datang ke sini menceritakan apa yang kamu alami setibanya sampai di rumah, Abah tidak bisa memberi saran untuk kamu. Singkat cerita, hari itu pun Ujang pulang ke rumahnya, berpamitan dengan Abah untuk kembali ke rumah, dan setibanya di rumah, ya, Ujang yang selalu mengingat-ingat pesan Abah. Kalau sosok wanita itu datang, kalau sosok kuntilanak itu datang menemui Ujang, dia harus segera kembali ke rumah Abah untuk mendapatkan saran bagaimana caranya untuk bisa memisahkan diri dengan sosok kuntilanak yang sudah terlanjur terikat dengan Ujang. Karena pada malam itu, ya, Ujang sudah meniduri kuntilanak itu. Jadi kuntilanak itu akan selalu mengikutinya. Nah, jadi ya, setelah Ujang pulang ke rumah, memang ya, perubahan di diri Ujang itu sangat terlihat sekali. Bahkan mantan pacar Ujang yang sudah memiliki suami, ya, ketika melihat Ujang lewat, dia sampai lehernya itu melintir ke belakang, seolah-olah melihat seseorang yang baru, seseorang yang memiliki karisma yang sangat tinggi. Di sini juga almarhum kakeknya Wawan mengatakan, memang ketika dia bertemu dengan Ujang, Ujang datang ke rumah almarhum kakeknya Wawan ini, ya, setelah 10 hari menghilang. Dia sedikit kaget melihat kalau wajah si Ujang ini berseri sekali, tidak seperti biasa. Nah, Ujang ya menceritakan semua kejadian ini kepada almarhum kakeknya Wawan. Nah, kakeknya Wawan juga melihat kalau penampilan Ujang setelah menggunakan ilmu pengasihan itu sangat luar biasa.
orang-orang yang ada di kampung, khususnya untuk kaum wanita, ya, membicarakan Ujang. Kalau Ujang sekarang terlihat lebih keren, lebih ganteng lah, lebih kasep lah ya. Karena ya itu di daerah Jawa Barat ya, mungkin seperti itulah kalimatnya. Si Ujang lebih kasep sekarang, kelihatan lebih jantan. Nah, jadi wanita-wanita yang ada di sana itu ya mencoba untuk mendekati Ujang. Namun di sini anehnya, ketika ya banyak sekali wanita-wanita ya, kembang-kembang desa yang ada di kampung itu mendekati Ujang, tapi Ujang sama sekali tidak tertarik dengan wanita-wanita yang ada di sana. Disinilah ya almarhum kakeknya Wawan itu bertanya-tanya, loh, apakah Ujang ini udah nggak normal lagi? Yo, sampai-sampai kembang desa yang mendekatinya, Ujang sama sekali yang nggak bergeming, seolah-olah ya nggak nafsu lagi melihat wanita. Jadi kakeknya si Wawan ini menanyakan kepada Ujang, Jang, tujuan kamu kan untuk mendapatkan ilmu pengasihan. Kamu ingin menarik wanita yang cantik untuk membalaskan sakit hati kamu. Biar mantan pacar kamu itu iri. Nah, sekarang juga mantan pacar kamu itu, ya, kalau saya perhatikan, walaupun dia sudah memiliki suami, kalau kamu lewat di depan dia, dia tuh muter lehernya, ya, sampai mau patah melihatin kamu, sampai ya nggak ada jejak lagi kaki kamu melangkah, baru dia memalingkan pandangannya. Nah, disinilah Ujang ini kembali menceritakan pengalamannya setelah dia pulang dari rumah Abah. Hari-hari yang dilalui Ujang ketika di rumah, tepatnya pada malam hari. Sosok kuntilanak yang datang, yang ditiduri Ujang ketika dia sedang bertapa di atas batu besar itu, selalu datang setiap malam. Ya, awal-awal, sosok kuntilanak itu datang dengan wajah yang sangat cantik sekali. Sama persis wajahnya ketika dia datang ya menemui Ujang pada saat malam itu. Ketika ya dia tidurlah sama Ujang. Nah, tiap malam dia datang. Ya, mereka melakukan hubungan suami istri. Mereka mesra-mesraan sampai subuh. Nah, ketika ya sebelum azan subuh, sebelum ayam berkokok, sosok itu pun berpamitan dan mengatakan besok akan datang lagi untuk menemani Ujang. Nah, sebenarnya Ujang kan udah dipesanin sama si Abah. Kalau sosok itu datang, kamu lekas langsung datang ke rumah Abah. Biar Abah kasih tangkalnya. Biar Abah kasih saran bagaimana caranya agar kamu bisa lepas dengan sosok itu. Tapi di sini ya, Ujang lupa dengan pesan Abah karena ya dia tergoda. Setiap malam didatangi oleh wanita cantik. Siapa yang nggak tergoda? Nah, Ujang menceritakan seperti itu kepada almarhum kakeknya Wawan. Jadi dia tuh melihat cewek-cewek yang ngejar dia, wanita-wanita yang deketin Ujang itu, dia nggak nafsu karena dia tahu nanti malam sosok yang sangat cantik akan datang menemuinya. Loh, jadi gimana lagi saya mau nafsu sama wanita-wanita kampung ini? Apalagi sama mantan saya, ya jauh lah. Kalau kamu juga ya, melihat ya sosok yang datang menemui saya setiap malam, pasti kamu iri, pasti kamu naksir. Ya, jadi si Ujang ini ya, sudah tergoda, sudah tidak bisa lepas lagi dengan godaan sosok kuntilanak. Nah, jadi almarhum kakeknya Wawan ini ya, sempat mengatakan kepada Ujang, Jang, sadar Jang, kalau wanita yang kamu tiduri setiap malam itu bukan manusia Jang, itu setan, itu adalah bangsa jin, makhluk gaib. Nanti saya takut ada sesuatu hal yang buruk terjadi dengan kamu. Mumpung masih baru-baru Jang, kamu balik lagi lah ke tempat kamu nuntut ilmu ini. Kamu tanyain bagaimana caranya untuk melepaskan gangguan dari sosok kuntilanak ini. Nah, ketika ya almarhum kakeknya Wawan mengatakan itu, si Ujang baru ingat kalau Abah berpesan kalau kuntilanak itu datang menggoda Ujang ketika sudah sampai di rumah, dia harus ke sana. Untung kamu ngingatin aku hampir lupa. Sebenarnya si Abah yang memberikan ilmu ini kepada aku tuh berpesan kalau sosok itu datang ketika aku di rumah, aku harus tempat Abah biar aku tahu bagaimana caranya untuk menangkal sosok ini. Nah, jadi singkat cerita, karena almarhum kakeknya Wawan ini sangat dekat sekali dengan Ujang, ya dia bersedialah untuk menemani Ujang pergi ke rumah Abah untuk menceritakan kalau sosok itu tiap malam datang. Bahkan ya, wujudnya tuh berganti-ganti dengan seperti ya, apa yang dibayangkan oleh Wawan. Ya, ibarat kata seperti inilah. Ya, pada malam ini dia membayangkan wajahnya seperti si A.
ya, wanita A. Nah, pada malam besok Wawan ini membayangkan wanita lain. Nah, sosok itu datang persis seperti apa yang digambarkan di pikiran si Ujang. Nah, jadi mereka pun datang ke rumah si Abah dan si Ujang menceritakan semua apa yang dialaminya. Abah sempat marah sekali. Dia mengatakan, "Lah kamu, sudah saya peringati, jangan lagi kamu tiduri sosok kuntilanak itu kalau kamu tidak mau diganggu, kalau kamu tidak mau mendapatkan resiko. Sekarang sudah terlambat karena kamu sudah berapa kali tidur sama kuntilanak itu." Nah, Ujang mengatakan, semenjak saya pulang, sudah sekitar 1 minggu lah, tiap malam lah bah, saya tidur sama sosok kuntilanak itu. Kamu gila. Kamu sudah tahu kalau itu bukan manusia, kalau itu sosok kuntilanak. Kalau dia nanti menampakkan wujud aslinya, baru kamu tahu rasa. Sosok aslinya, kalau kamu melihat, kamu pasti sangat jijik sekali. Karena sangat menyeramkan. Almarhum kakeknya Wawan juga mengatakan kepada si Abah, saya juga bingung, Pak. Padahal si Ujang ini, hampir seluruh wanita-wanita cantik yang ada di kampung kami sekarang itu cuman ngomongin si Ujang, melirik si Ujang, kepingin untuk mendekati si Ujang. Tapi Ujangnya sama sekali nggak nafsu, sama sekali nggak merespon. Nah, Abah berpesan, "Jang, kalau kamu masih didatangi oleh sosok kuntilanak itu, saya berpesan sama kamu, jangan sekali-kali kamu dekati wanita kampung. Jangan sekali-kali kamu menjalin hubungan dengan wanita yang ada di kampung kamu. Jangankan di kampung kamu, wanita mana sajalah, jangan kamu dekati. Saya takut nanti wanita yang tidak bersalah menjadi tumbal karena keganasan kuntilanak yang cemburu." Nah, jadi setelah mendengar penjelasan si Abah, almarhum kakeknya Wawan, si Ujang ini, mereka ketakutan. Ujang menanyakan kepada Abah, "Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Kenapa wanita yang mendekati saya? Kalau saya memiliki hubungan dengan wanita, wanita itu yang akan menjadi tumbal keganasan kuntilanak." Si Abah menjelaskan lagi, "Kamu ini dibilang bodoh, tapi kamu pinter. Tapi kalau dibilang pinter, kamu ini nggak masuk ajaran, nggak bisa dinasehati. Seperti inilah contohnya. Kalau kamu memiliki istri kamu dekat dengan laki-laki lain, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan membunuh laki-laki tersebut karena kamu cemburu. Nah, seperti itulah, Jang. Apa yang akan dilakukan oleh sosok kuntilanak yang selalu datang untuk menemani kamu, yang selalu datang kamu tiduri. Sosok kuntilanak itu akan cemburu. Bisa-bisa dia akan membunuh wanita yang mencoba untuk mendekati kamu karena dia nggak mau kehilangan kamu." Mendengar penjelasan si Abah, almarhum kakeknya Wawan melihat wajah si Ujang ini pucat lesi, pucat sekali karena ketakutan. Ternyata banyak sekali resiko yang akan dibeban oleh si Ujang. Nah, jadi Ujang menanyakan kepada Abah, "Bah, jadi gimana? Sekarang ini gimana nasib saya? Saya pingin lepas lah, Bah. Saya nggak mau lagi lah, walaupun dia datang dengan penampilan perwujudan seperti bidadari. Saya nggak bakal mau lagi lah, Bah, nyentuhnya, deketinnya, apalagi mau nidurinya." Si Abah mengatakan kepada si Ujang, "Sekarang kamu coba untuk mengontrol hawa nafsu kamu. Ketika dia datang, kamu jangan tergoda lagi." Nah, Abah menceritakan dulu pengalaman Abah ketika menuntut ilmu ini. Ketika sosok itu datang, ketika saya sedang bersemedi, selesai mandi kembang 7 rupa, sosok itu datang, persis seperti apa yang kamu bilang. Namun pada malam itu ketika dia mencoba untuk menggoda saya, sama sekali hati saya tidak tergoda. Dan akhirnya sosok itu menunjukkan sosok aslinya. Dan kamu tahu gak, Wan? Ketika dia memegang tubuh saya, bagian-bagian tubuh yang bekas dipegang oleh sosok kuntilanak, sosok wanita cantik yang ada di hadapan saya, ketika dia sudah merubah wujudnya, bekas tangannya itu, bekas pegangannya itu, seluruhnya berlendir, mengeluarkan bau yang sangat amis sekali. Nah, ketika itulah sosok itu menampakkan wujudnya yang sangat mengerikan. Bagian mulutnya ini seolah-olah robek.
hampir mendekati ke telinganya, dan gigi dari sosok itu ya sangat mengerikan. Jadi si Wawan ini juga menceritakan kalau ya sesudah dia melakukan hubungan suami istri dengan sosok kuntilanak itu ya memang ketika pagi, ketika ayam berkokok, ketika azan subuh berkumandang, ya memang tempat atau kasur yang mereka gunakan untuk melakukan hubungan itu semuanya penuh dengan lendir ya, baunya sangat amis. Bahkan ya di bagian tubuhnya si Ujang ini ya, berlendir dan baunya sangat busuk dan amis. Nah, jadi ya solusi dari si Abah cuman satu itu saja. Ketika sosok kuntilanak itu datang, Ujang harus bisa menahan hawa nafsunya. Ketika sosok itu marah, ya, mau nggak mau, Ujang harus menerima. Tapi Abah mengatakan, semarah-marahnya sosok kuntilanak itu, dia tidak akan sampai membunuh kamu, walaupun dia akan menyakiti kamu. Ya, tapi sosok itu tidak akan membunuh kamu karena dia sudah kepalang naksir, ya, kepalang jatuh cinta sama kamu. Dia sudah menganggap kalau kamu itu adalah pasangannya, kalau kamu itu adalah suaminya. Singkat cerita, almarhum kakeknya Wawan beserta Ujang pun pulang kembali ke desa mereka, dan pada malam itu juga lagi-lagi sosok kuntilanak yang selalu datang, sosok kuntilanak yang mendampingi Ujang ini kembali datang sekitar jam 1 malam. Sosok itu tiba-tiba muncul di hadapan si Ujang dengan penampilan yang sangat menggoda. Tiba-tiba ya sosok itu langsung melepaskan pakaiannya dan meminta Ujang untuk melakukan hal yang selama ini telah mereka lakukan. Namun di sini Ujang sama sekali tidak menggubris, tidak merespon ya apa yang diminta oleh sosok wanita cantik, sosok kuntilanak yang ada di hadapannya. Ya, seolah-olah Ujang tidak melihat kalau ada orang, ada sosok di sampingnya. Bahkan ketika sosok itu menyentuh bagian tubuh Ujang, Ujang sama sekali tidak merespon. Dia mencoba menahan di dalam hati. Dia selalu ingat apa yang dikatakan Abah, dan dia cuma membayangkan seramnya wujud asli dari kuntilanak ini. Dan tiba-tiba sosok itu marah dan mulai mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Sosok itu tiba-tiba menggerang, ya, seperti orang yang sedang geram, tepat di samping telinganya Ujang. Dan Ujang menoleh ke samping. Sosok itu sudah merubah wujudnya dengan apa yang seperti dikatakan oleh Abah, dengan rambut panjang yang tidak beraturan, wajah yang keriput, wajah yang berdarah dan bernanah. Bagian mulut dari kuntilanak itu seperti robek sampai ke bagian kuping, ya, membuka mulutnya, dan gigi dari kuntilanak itu hitam dan sangat menjijikkan. Bagian tangan dari kuntilanak ini seperti ada bekas luka bakar dan kukunya sangat tajam-tajam sekali. Nah, sosok itu marah kepada Ujang. Sosok itu ya mencakar bagian tubuh Ujang dan mengangkat ya, leher Ujang sampai ke atas, sampai ke langit-langit kamarnya, dan Ujang tercekik. Namun ya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Setelah menganiaya Ujang, setelah menyakiti Ujang, sosok itu menghilang. Pada pagi harinya, hampir seluruh bagian tubuh Ujang ini terdapat bekas seperti cakaran dan beberapa bekas lebam. Apalagi di bagian leher ya, seperti ada bekas cekikan dan sangat menyakitkan. Nah, ibu dari si Ujang ini ya, melihat apa yang dialami anaknya, otomatis kaget dan bertanya, "Jang, kamu kenapa? Itu bekas cakaran di tangan kamu tuh kenapa? Itu di bagian leher kamu kenapa?" Ujang bingung, dia mau menceritakan apa kepada orang tuanya ini, dia bingung. Dia cuma mengatakan, "Nggak tahu mak, tahu-tahu bangun tidur, yo seperti ini udah, bagian leher Ujang ini sakit, mak, nggak bisa noleh ke kiri ke kanan. Ya udahlah, kamu istirahat di rumah, biar nanti mak panggilkan tukang urut, ya biar badan kamu enakan." Nah, jadi ya, hari itu Ujang pun didatangi oleh seorang tukang urut yang mana beliau ini juga mengerti, agak sedikit paham dengan hal-hal mistis. Ya, jadi setelah mengurut Ujang, dia menceritakan kepada ibunya Ujang ini, kalau memang anakmu ini ada sesuatu hal mistis yang mendekatinya, ada sesuatu hal yang terjadi tadi malam. Tapi
anak kamu ini nggak mau menceritakannya. Nah, kalau menurut pandangan batin saya, bekas luka yang ada di tubuh anak kamu itu adalah bekas cakaran dari sosok kuntilanak yang mencoba untuk mengganggu si Ujang. Nah, jadi setelah mendengarkan penjelasan dari tukang urut ini, ya, yang mengerti tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistis, Ujang pun dipanggil oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi Ujang yang tadinya di kamar, dia langsung keluar, ikut bergabung duduk di ruang depan dan langsung ditanya oleh ibunya. Jang, kamu jujur aja, cerita sama ibu sama bapak. Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Yo, sampai-sampai badan kamu itu penuh dengan bekas cakaran, banyak bekas lebam. Yo, kamu jujur aja, sebenarnya ada apa? Ibu sama bapak khawatir sama kamu. Nah, jadi Ujang dengan rasa malu menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya, dan di situ masih ada ya abah si tukang urut ini tadi ya, yang tahu kalau Ujang ini diganggu oleh sosok kuntilanak. Ujang menceritakan semuanya ya, kalau seminggu belakangan ini tadi dia didatangi oleh sesosok wanita gaib yang sangat cantik ya. Dia tidur sama sosok wanita itu ya seperti ya suami istri lah. Nah tapi ya, tadi malam dia takut untuk melanjutkan hubungannya dengan sosok wanita yang datang ini, dan tiba-tiba wanita itu marah, Mak. Wanita itu merubah wujudnya dengan wujud yang sangat menyeramkan dan mulai menyakiti aku, mencakar bagian tubuhku, dan aku tadi malam bagian leherku ini dicekik, diangkat sampai ke atas plafon rumah. Nah, jadi ya, si abah tukang urut ini mengatakan kepada Ujang, abah takut dah kalau kamu ada apa-apa dengan kuntilanak itu. Ya nggak mungkin lah kalau sosok itu datang tanpa kamu undang, kalau sosok itu naksir sama kamu, kalau nggak ada yang kamu pakai. Nah, kedua orang tuanya Ujang ya, mengalihkan perhatiannya kepada abah dengan wajah yang penuh tanda tanya ya. Ayah dari Ujang mengatakan, yo, maksud abah apa? Abah pun menjelaskan, yo, saya takut kalau Ujang ini pakai ilmu pengasih kuntilanak. Karena setahu saya, orang-orang yang mengalami hal seperti Ujang ini ada keterikatan atau ada kaitan dengan kuntilanak. Dia menggunakan sesuatu yang dimiliki oleh kuntilanak, atau ya boleh dikatakan dia telah bersekutu dengan sosok itu, namun Ujang tidak bisa mengontrolnya sehingga sosok kuntilanak itu menguasai diri Ujang dan menguasai hawa nafsunya. Nah, Ujang pun mengiyakan apa yang dikatakan abah si tukang urut. Nah, setelah Ujang menceritakan semua pengalamannya 10 hari pergi mencari ilmu pengasihan, dan sampailah ketika dia bertemu dengan si abah yang memiliki ilmu pelet ini. Nah, Ujang menceritakan kalau sebenarnya bukan salah si abah yang memberikan ilmu ini, tapi salah saya. Saya sudah diwanti-wanti, kalau memang benar kamu ingin mengamalkan ilmu pengasih ini, resikonya seperti ini, yang akan terjadi seperti ini. Saya sudah tahu, tapi saya yang salah. Saya sudah gak bisa lagi menahan hawa nafsu saya. Sekarang saya bingung. Ketika saya datang ke tempat si abah yang memberikan ilmu ini, menanyakan bagaimana caranya untuk saya bisa melepaskan ilmu pengasih ini. Si abah cuman mengatakan, saya harus menahan hawa nafsu saya untuk tidak melayani sosok kuntilanak itu lagi. Dan si abah tukang urut juga mengatakan, yo, semestinya seperti itu, Jang. Yo, kamu harus sadar kalau itu bukan bangsa manusia. Kalau itu adalah sosok gaib, berbahaya, nak. Berbahaya sekali. Kamu berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Yo, saya minta sama kamu, mulai hari ini dekatkan diri kamu kepada Allah. Yang tadinya kalau kamu gak pernah sholat, kamu sholat ke masjid. 5 waktu kamu sholat di masjid, dan kalau malam kamu jangan tidur sendirian. Ya, jadi setelah hari itu, kedua orang tuanya Ujang pun meminta si abah ini membimbing anaknya agar terlepas dari pengaruh sosok kuntilanak yang ada di dirinya, yang setiap malam datang untuk minta dilayani. Jadi Ujang pun mulai mendengarkan
apa yang dikatakan oleh Abah si tukang urut ini. Ya, dia juga sudah mulai bosan didatangi oleh sosok kuntilanak itu, apalagi dia sudah melihat bagaimana mengerikannya sosok kuntilanak yang ditidurinya seminggu belakangan ini. Nah, jadi pada hari itu juga ketika azan berkumandang, Ujang langsung bergegas, langsung sholat berjamaah di musola. Nah, begitupun ketika malam, ya, dari maghrib dia di masjid, selesai isya dia baru pulang ke rumah. Sampai di rumah, Ujang nih nggak tahu dia harus tidur dengan siapa. Ya nggak mungkin lah dia tidur di kamar orang tuanya, sedangkan Ujang pada saat itu ya sudah dewasa, ya sudah mau menikah, malahan nggak mungkin lah tidur bertiga sekamar dengan ibu bapaknya. Nah, di sini Ujang meminta almarhum kakeknya Wawan untuk menemaninya tidur di malam itu. Nah, kakeknya Wawan yo mau-mau aja, ya udahlah. Kalau kamu takut tidur sendirian yo, aku temanin. Tapi yo mudah-mudahan aja lah ya pacar kamu nggak datang. Hus, apa sih kamu? Yo, kamu bilang kan cantik. Kalau aku ngelihatnya, aku pasti bakal naksir. Ah, nggak kayak gitulah. Aku udah ngelihat wujud aslinya, sangat menakutkan. Nah, mereka pun tidur di kamarnya si Wawan. Pada malam itu, tepat di jam 1 malam, seperti biasa, sosok kuntilanak itu kembali datang. Namun di sini nggak tahu kenapa, yang tadinya mereka berjanji untuk malam itu untuk begadang. Ya, kita tidur ya malaman dikit lah. Kalau udah ngantuk banget baru kita tidur. Nggak tahu kenapa almarhum kakeknya Wawan ini ketika sedang diajak ngobrol sama si Ujang tiba-tiba tertidur lelap. Ketika dibangunin, ya, digoyang-goyangin badannya, almarhum kakeknya Wawan ini sama sekali tidak bisa terbangun. Dan di sini Ujang mulai ketakutan. Dia selalu memperhatikan jam. Tepat jam 1 malam, seperti biasa, sosok kuntilanak itu datang menemui Ujang dengan wajah dan penampilan sangat menggoda. Lagi-lagi pada malam itu, sosok yang ada di hadapan Ujang minta untuk dilayani, minta untuk tidur dengan si Ujang. Namun Ujang sama sekali tidak memperdulikan sosok yang ada di hadapannya. Dia mengosongkan pikirannya, seolah-olah sosok itu nggak ada, sosok itu nggak nyata. Yang ada di bayangannya cuman bagaimana caranya aku untuk melepas sosok ini supaya nggak datang lagi. Dan Ujang kembali membayangkan begitu menyeramkan sosok itu. Dan seperti biasa, ketika Ujang membayangkan sosok itu sangat menakutkan, nah sosok wanita yang cantik ini ya seketika langsung berubah seperti apa yang dibayangkan oleh Ujang. Berubah menjadi wujud aslinya yang sangat menakutkan. Dan lagi-lagi pada malam itu Ujang disiksa oleh sosok kuntilanak itu. Ya, bagian tubuh Ujang yang tadinya bekas cakaran yang kemarin malam itu belum hilang, sekarang udah nambah lagi. Dan leher Ujang kembali dicekik dan diangkat ke atas. Pada pagi hari sebelum azan subuh, almarhum kakeknya Wawan ini terbangun. Dia melihat di sebelahnya Ujang nggak ada. Alangkah terkejutnya dia melihat kalau Ujang itu sudah tidur di atas lemari ya, dengan kondisi yang terkulai lemas. Dia langsung menurunkan tubuh Ujang dari atas lemari dan mencoba untuk membangunkannya. Jang, bangun Jang, Jang, bangun, ngapain kamu tidur di atas lemari? Dan Ujang pun terbangun dengan mata yang sangat sayu. Karena dia lelah sekali ya, seperti orang habis disiksa lah. Ya, merasa tubuhnya ini sakit-sakit. Ya, dengan kalimat yang terpatah-patah, dia meminta almarhum kakeknya Wawan untuk menggendongnya, memboponya ke kamar mandi, karena dia ingin mengambil wudhu. Setelah Ujang mengambil wudhu, di situ dia terlihat agak sedikit segaran lah, ya agak sedikit fresh. Dan mereka pun langsung pergi ke musola untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Nah, selepas dari sholat subuh, mereka kembali pulang ke rumah si Ujang. Barulah di sini Ujang kembali menceritakan kepada almarhum kakeknya Wawan kalau tadi malam sosok itu datang. Ketika dia datang, aku sama sekali nggak memperdulikannya. Aku anggap kalau sosok itu nggak bisa aku lihat, kalau sosok itu nggak ada. Aku cuman ngebayangin gimana seramnya wujud sosok itu. Dan
Ya, seperti biasalah, ketika aku membayangkan wujudnya yang seram itu, dia langsung menampakkan dirinya yang sebenarnya dengan mulut yang besar sekali sampai ke kuping, dengan wajah yang sangat mengerikan ya. Ujang sampai menggidik, dia ketakutan sekali membayangkan sosok itu, dan lagi-lagi aku disiksanya. Jadi setelah mendengarkan kisah ini, almarhum kakeknya Wawan pun sangat ketakutan. Dia nggak bisa ngebayangin kalau pada malam itu dia bangun dan dia juga menyaksikan apa yang dilihat oleh si Ujang. Nah, mereka pun kembali menemui si Abah yang tukang urut ini, ya, menceritakan lagi bahwa tadi malam lagi-lagi aku didatangi oleh sosok kuntilanak itu. Aku nggak sanggup lagi, Bah. Kalau setiap malam tubuhku tersiksa, Abah bisa lihat lah. Ya, memar yang kemarin belum hilang, sekarang sudah memar lagi. Nah, di sini si Abah yang tukang urut ini ya, memiliki ide. Ya, gimana kalau kamu ini dijodohkan aja dengan wanita? Ya, kamu kawin aja lah, biar sosok itu nggak deket kamu lagi. Nah, tapi di sini ya, Ujang ingat pesan dari si Abah. Kalau mengatakan, kalau sosok kuntilanak itu masih dekat dengan kamu, ya, kamu jangan pernah mendekati wanita. Apalagi kamu menjalin hubungan dengan seorang wanita. Takutnya nanti wanita ini akan menjadi tumbal keganasan dari sosok kuntilanak yang cemburu. Ya, namun Abah si tukang urut ini memiliki pendapat yang lain. Ya, dia mengatakan, nanti wanita yang akan dijodohkan ke kamu ini, ya, wanita yang soleha, wanita yang ibadahnya yang gak pernah lepas lah. Nah, jadi mudah-mudahan aja dia tidak akan bisa disentuh oleh sosok gaib yang ingin menyakitinya, yaitu pasangan kamu, sosok kuntilanak itu. Nah, jadi Ujang nih gak tahu lagi harus berbuat apa ya. Dia iya-iya aja. Singkat cerita, kedua orang tuanya Ujang pun menemukan ya, wanita yang mau menikah dengan Ujang. Nah, jadi singkat cerita, perjodohan pun dilakukan. Wanita ini sudah diberitahu oleh pihak keluarga Ujang kalau Ujang ini ada sosok gaib yang mengikutinya, yaitu sosok dari kuntilanak. Namun wanita ini bersedia untuk menerima Ujang dan dia juga memiliki niat, kalau dengan pernikahan ini, ya, Ujang bisa terlepas dari sosok gaib itu. Saya rela. Hitung-hitung kalau saya membantu keluarga ibu. Dan wanita ini memang dikenal sebagai wanita yang sangat soleha. Jadi semasa mudanya dulu, dia pernah di pondok pesantren. Setelah keluar dari pondok pesantren, wanita ini mengajar ngaji. Anak-anak kecil diajarkan mengaji. Nah, jadi singkat cerita ya, mereka pun melangsungkan pernikahan. Ketika mereka malam pertama, Ujang menikah dengan wanita yang soleha ini. Ujang yang terlihat sangat ketakutan. Bukan nervous untuk malam pertama, tapi dia takut kalau sosok kuntilanak itu datang mengganggu mereka. Dia mengatakan kepada istrinya, malam ini kita lihat aja. Kalau sosok itu datang, biasanya dia datang di atas jam 1. Nah, kemarin aku pernah tidur bersama sahabatku, ya, almarhum kakeknya Wawan yang dimaksud oleh Ujang di sini. Ketika dia menceritakan kepada istrinya itu, ya, pernah tidur dengan sahabatku di kamar ini. Nah, sebelum jam 1 malam, kami sedang asik ngobrol. Tiba-tiba sahabatku ini tertidur sangat lelap. Ketika aku bangunkan, dia nggak bisa bangun, ya, seolah-olah seperti disirap lah untuk tidur. Nah, ketika dia sudah nggak bisa bangun lagi, dibangunin nggak bangun-bangun, barulah sosok itu muncul sekitar jam 1 malam. Aku takut kalau malam ini kamu disirap oleh kuntilanak itu. Kamu tidur, aku sendirian lagi. Aku takut, aku nggak mau lagi ketemu dengan kuntilanak itu. Nah, jadi istrinya si Ujang ini mengatakan kepada suaminya, Aa nggak perlu takut lah. Kita serahkan diri kepada Allah. Malam ini aku nggak tidur. Malam ini aku mau ngaji. Jadi mulai dari sekitar jam 11 malam, istrinya Ujang ini mulai membaca ayat suci Al-Quran. Dan Ujang ya dengan ketakutannya
cuman bisa duduk di atas tempat tidur sambil memperhatikan di sekitar. Tepat jam 1 malam, istrinya Ujang ini nggak tertidur. Dia melihat kalau istrinya masih terus mengaji. Ayat-ayat suci Al-Quran terus dilantunkan, dan di jam 1 malam itu sosok kuntilanak yang biasanya datang di jam 1 malam, pada malam itu tidak muncul di hadapan Ujang, tidak masuk ke dalam kamar itu, namun dari luar kamar, dari luar rumah, banyak sekali terdengar hal-hal aneh yang gak pernah didengar Ujang sebelumnya. Mulai dari bagian atas kamar, genteng yang ada di kamar itu seolah-olah seperti ada yang menggoyangkannya. Terdengar seperti terak, 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 ya seperti gempa. Nah, juga terdengar dari kaca kamar seperti ada kuku yang sangat tajam memain-mainkan jendela kamar. Terdengar seperti terak, 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 dan suara lengkingan kuntilanak jelas sekali didengar Ujang. Ketika suara lengkingan kuntilanak itu terdengar, istrinya Ujang ini sama sekali tidak terganggu. Suaranya semakin dikeraskan. Dia terus mengaji, bahkan suaranya ini dikeraskan. Dia terus membaca Al-Quran, dan di sini Ujang yang sangat ketakutan. Namun setelah beberapa saat, suara-suara yang meneror di kamar itu, seperti ada orang yang melempar dari luar, seperti ada yang memainkan kaca, dan suara dari kuntilanak pun sudah tidak terdengar lagi. Nah, jadi Ujang sama istrinya pada malam itu sama sekali tidak tidur sampai pada saat subuh. Setelah mereka sholat subuh berjamaah, pergi ke musola, Ujang pun baru tertidur bersama istrinya. Namun di sini sesuatu hal terjadi kepada istrinya Ujang. Ujang bangun sekitar jam 9 pagi ketika dia melihat istrinya. Istrinya seperti orang sedang tertidur sangat lelap. Namun dari bagian dahi istrinya ini keluar keringat sangat besar, berbutir-butir seperti butiran jagung. Ujang cemas. Dia memegang kepala istrinya. Ternyata istrinya Ujang ini badannya itu sangat panas sekali. Namun ketika dicoba untuk dibangunkan Ujang, dibangunkan untuk minum obat, istrinya ini sama sekali tidak merespon, seperti orang pingsan. Namun ketika Ujang memeriksa nadinya, memeriksa napasnya, istrinya ini masih hidup, tapi nggak bisa sadar aja, nggak bisa bangun aja. Nah, Ujang yang panik langsung memanggil kedua orang tuanya, memberitahukan kondisi istrinya, dan orang tua Ujang pun memeriksa istrinya Ujang. Memang istrinya ini seperti orang pingsan. Nah, langsung beberapa warga ramai berkumpul di rumah Ujang karena mendengar peristiwa yang cukup aneh ini. Nah, Abah si tukang urut juga datang untuk memeriksa keadaan dari istrinya si Ujang. Nah, Abah mulai di sini memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Abah mulai bermeditasi. Dia melihat dari mata batinnya istri dari si Ujang ini, jiwanya itu sedang ditahan oleh sosok kuntilanak tersebut. Jiwa dari istrinya Ujang ini sedang bertempur untuk memusnahkan sosok kuntilanak yang mengganggu suaminya, yang selalu mengikuti Ujang ini. Jadi Abah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, khususnya kepada Ujang dan keluarga, mengatakan kalau istri dari Ujang ini jiwanya atau ruhnya itu sedang ditahan oleh sosok kuntilanak yang mengikuti si Ujang. Namun karena dia memiliki keimanan yang sangat luar biasa, dia dapat melawan di alam gaib. Sekarang istri dari Ujang ini tengah bertempur melawan sosok kuntilanak itu. Jadi kita yang ada di sini sama-sama kita mendoakan, sama-sama kita membacakan ayat suci Al-Quran agar jiwa atau ruh dari istrinya si Ujang ini mendapatkan tambahan energi, dan Allah dapat memberikan pertolongan agar dia bisa selamat, agar dia bisa keluar dari alam gaib dan memusnahkan sosok kuntilanak itu. Tapi kalau dia tidak dapat
memusnahkan atau mengalahkan kuntilanak yang mengikuti suaminya Ujang ini, dia yang akan binasa. Nah, jadi si Abah juga mengatakan kepada Ujang, "Jang, kamu sekarang pergi ke pesantren tempat istri kamu mondok dulu. Kamu minta gurunya yang ada di sana datang ke sini untuk mendoakan muridnya, mendoakan santrinya. Dan kita yang ada di sini ikut serta juga untuk mendoakan, membacakan ayat suci Al-Quran. Sampai ketika dia sadar nanti, kita tidak boleh melepaskan rumah ini dari ayat-ayat suci Al-Quran." Ujang pun langsung bergegas ke pondok pesantren tempat istrinya dulu mondok dan bertemu dengan kiai di sana. Ujang pun menceritakan semua apa yang terjadi kepada istrinya, kepada bekas santri yang pernah mondok di sini, dan kiai tersebut pun langsung bersedia untuk ikut Ujang ke rumahnya. Jadi warga pun sudah ramai sekali bersedia untuk ikut serta membantu istrinya Ujang. Mereka silih berganti untuk mengaji di sana, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau yang orang ini sudah lelah, orang ini gantian. Jadi 1 kali 24 jam tidak ada yang boleh berhenti membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi dengan ayat suci Al-Quran yang dibacakan, jadi jasad yang ada, yang terbaring di atas tempat tidur itu tidak kosong, tidak gampang dimasuki oleh sosok gaib dan ruh yang tengah berjuang di alam gaib untuk menumpas kuntilanak ini. Kejadian ini berlangsung kurang lebih sekitar 3 hari. Di hari keempat, sebuah keajaiban terjadi. Mata yang tadinya tertutup mulai terbuka. Tangan yang tadinya tidak bisa digerakkan mulai sedikit bergerak, dan alhamdulillah istri dari Ujang bisa sadarkan diri. Sudah terbaring di tempat tidur itu 3 hari 3 malam. Nah, ketika dia sadar, kiai yang tadinya menjadi guru ketika di pondok pesantren meminta Ujang menyiapkan segelas air putih. Air putih itu dibacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan langsung diminumkan kepada istrinya Ujang. Nah, istrinya Ujang ini yang tadinya langsung ingin berbicara, menceritakan apa yang terjadi, namun Pak Kiai mengatakan, kamu istirahat saja dulu, rebahan saja dulu. Ketika kondisi kamu sudah kembali normal, kamu baru boleh menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan kami di sini pun tahu apa yang kamu alami. Nah, jadi Pak Kiai mengatakan, walaupun istrinya Ujang ini sekarang sudah sadar, namun kita yang ada di sini harus tetap berkumpul, harus tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Takutnya nanti ada gangguan lagi dari makhluk gaib. Nah, jadi istrinya Ujang ini sadar pagi hari sekitar jam 9. Di jam 3 sore, istrinya Ujang yang sudah mandi, sudah makan, dia pun menceritakan apa yang dialaminya semasa koma. Jadi pada malam itu, ketika setelah azan subuh, setelah sholat subuh, dia tidur. Ujang tidur di sampingnya, namun ketika dia menutup mata, dia seolah-olah bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita itu mengajaknya pergi ke suatu tempat dan menuntun tangannya. Tangan istrinya Ujang ini dipegang oleh sosok wanita tua dan membawanya ke jalan yang tidak ada ujungnya. Nah, jadi dia berjalan hingga pada suatu tempat. Terlihat seperti tidak seperti hutan lebat lah, cuman seperti semak-semak seperti itulah. Ada beberapa pohon besar. Sosok yang tadinya seperti nenek-nenek berubah menjadi seperti wanita yang sangat mengerikan. Wanita yang persis pernah diceritakan oleh Ujang, yaitu sosok kuntilanak yang selalu datang. Sosok kuntilanak yang ada di dirinya Ujang. Dan sosok kuntilanak itu pun langsung menyerang istri dari si Ujang ini. Jadi dia merasa kalau perjalanannya yang dialaminya di dalam mimpi itu cuman sebentar. Nah, sosok itu menyerangnya dan enggak tahu kenapa istrinya Ujang ini bisa membela dirinya. Dia bisa menangkis, menepis serangan dari kuntilanak itu, dan
istrinya Ujang, mengatakan, di tempat yang sangat sepi itu, tiba-tiba dia mendengar seperti ada orang yang sedang mengaji, ramai sekali. Nah, ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang didengarnya, tubuhnya itu seolah-olah ya bersemangat, mendapatkan energi, dan tiba-tiba sosok yang ada di hadapannya, sosok yang menyerangnya sedari tadi ini, sosok kuntilanak itu tiba-tiba ya terbakar, berteriak-teriak dan menghilang. Nah, ketika sosok itu menghilanglah, dia baru bisa sadar, melihat di sekitar kalau orang sudah ramai. Dia merasakan kalau apa yang dialaminya ini ya cuman sebentar. Pak Kiai mengatakan, nah, apa yang kamu alami itu tidak sebentar. Kamu sudah terbaring di tempat tidur itu 3 hari 3 malam. Ya memang, kalau kita melakukan perjalanan di dunia gaib, kita merasakannya sebentar. Namun waktunya berbeda. Yang kamu rasakan sebentar di alam gaib itu, ya, di dunia nyata, di dunia kita ini, itu adalah 3 hari 3 malam. Dan alhamdulillah, berkat pertolongan dari Allah, kamu bisa tersadar, kamu bisa menang melawan sosok gaib itu. Nah, jadi si Abah yang tukang urut ini mengatakan kepada Ujang, alhamdulillah, kamu harus bersyukur memiliki istri yang sangat soleha, dapat menolong kamu dari kenakalan yang kamu lakukan, dari kemaksiatan yang kamu lakukan semasa muda. Nah, jadi Abah tukang urut ini dan Pak Kiai yang ada di sana meminta Ujang untuk bertobat, taubatan nasuha, sebelum dia kembali melanjutkan rumah tangganya. Pak Kiai meminta Ujang, meminta kepada kedua orang tuanya, si Ujang harus ikut ke pondok pesantren, si Ujang harus digembleng lagi, biar batinnya nggak kosong. Takutnya nanti sosok kuntilanak itu kembali di diri Ujang, dan saya juga ingin membuang ilmu yang ada di badan Ujang ini. Ilmu yang sudah diamalkannya ini harus dibinasakan. Nah, jadi Ujang pun ikut ke pondok pesantren, ya kurang lebih 3 minggu lah Ujang di pondok pesantren. Dan alhamdulillah, setelah kejadian ini Ujang pun terbebas dari ilmu pengasihan yang dimiliki oleh kuntilanak, atau ilmu pengasihan kuntilanak yang selalu menerornya. Nah, jadi sebuah kisah misteri yang bisa kita ambil pelajaran, sedikit bisa kita ambil hikmah untuk kehidupan kita. Ya, jadi sebenarnya tidak ada ilmu yang kuat, tidak ada ilmu yang hebat, melainkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini saya bukan ingin berdakwah, di sini saya bukan ingin mengajari sahabat-sahabat, tapi beberapa hal yang diceritakan oleh si Ujang ini bisa kita ambil garis merahnya, bahwa apa yang dituntutnya dari ilmu hitam bukan memberinya sebuah kesenangan, bukan memberikan manfaat untuk dirinya, tapi apa yang diamalkan oleh istrinya Ujang ketika di pesantren. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah, selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika dia dalam keadaan sulit, ketika dirinya, ruhnya ditahan di alam gaib, dia dapat melawan sosok gaib yang menahannya. Dia dapat terbebas dari gangguan tersebut. Di sini, ilmu yang dimiliki Ujang ini tidak ada seujung kukunya dari ilmu atau amalan yang diamalkan oleh istrinya Ujang yang ada di pesantren. Tidak lain tidak bukan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali terkandung ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari untuk kehidupan ini. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah yang saya ceritakan.
Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mengirimkan kisah misteri kepada saya. Mohon maaf juga untuk sahabat-sahabat yang telah mengirimkan kisah namun belum bisa saya bawakan dan saya bagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Insya Allah nanti satu persatu kisah yang sahabat kirimkan akan dapat saya bawakan di sebuah kisah misteri. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.